Halo kawan-kawan, bersama Aharyanto. Kita Saya ingin mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi bagaimana bahayanya ngantuk kawan-kawan. Bagaimana jika kita berkendara dalam posisi ngantuk kawan-kawan. Saya ingin mengangkat topik ini karena topik ini sangat sering terjadi kecelakaan di mana supirnya itu ngantuk atau dalam stamina yang kurang baik. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan kepada kawan-kawan semuanya contoh kecelakaan yang terjadi ketika supir mengantuk. Saya ingin mengambil sumber berita dari Detik News. Ini kejadiannya sudah agak lama, cuma saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, ini merupakan bentuk contoh ketika sopir mengantuk. Kejadian pada tanggal 11 Agustus 2022 hari Kamis yang diliput Detik News. Sopir mengantuk, mobil mewah tabrak pohon pagar hingga terbalik di Jakarta Selatan. Sebuah mobil Hyundai Santa Fe mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mobil terbalik setelah menabrak pohon dan pagar rumah warga di lokasi. Kanit Laka Lantas Wilayah Jakarta Selatan AKP Sigit Prabowo mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 11 Agustus 2022 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Sigit mengatakan semula kendaraan yang dikemudikan MNL melaju dari arah selatan menuju utara. Tepat di TKP, mobil tersebut oleng dan menabrak pohon serta tiang telekomunikasi. Mobil melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Prapancaraya, wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tepat di depan rumah nomor 11, oleng ke kiri menabrak pohon, tiang telekomunikasi dan menyerempet pagar rumah nomor 11. Kata Sigit dalam keterangan tertulis Kamis 11 Agustus. Sigit memastikan pengendara tidak di bawah pengaruh minuman keras. Dia mengatakan insiden tersebut terjadi karena pengemudi mobil mengantuk saat berkendara. Tidak ada pengaruh minuman keras, pengemudi mengantuk saja. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun akibat kecelakaan ini, mobil mengalami kerusakan parah. Nah, ini bukti kawan-kawan bahwa mengantuk itu lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti dan Anda pilih tempat yang nyaman. Pilih tempat yang nyaman dan aman, kemudian Anda istirahat sejenak. Istirahat, tidurlah secukup Anda. Jadi cukup ketika Anda masih lelah, lebih baik Anda tidur dulu. Jangan tergesa-gesa untuk memulai perjalanan Anda. Ini sangat berbahaya. Kebanyakan yang terjadi itu pagi hari kawan. Di sini tadi yang saya sampaikan itu terjadinya 1:30. Jadi pagi 1:30. Kita lihat kasus lagi
terjadinya kecelakaan di mana artis kita Vanessa Angel sopirnya mengantuk dan mengakibatkan tewasnya artis Vanessa Angel, kawan-kawan. Saya liput kejadian ini di mana yang menulis adalah Ana Maria Anggita, Kamis 4 November 2021. Meninggalnya Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah terjadi karena diduga sopir pribadinya mengantuk. Dugaan awal sopir mengantuk ini disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombes Usman Latif Kamis 4 bulan 11 2021. Dilansir dari Kompas TV, dikatakan sopir mobil Pajero putih dengan nomor polisi B1264 BJU diduga mengantuk sehingga tak dapat mengendalikan laju kendaraan. Setiba di KM 673 300 A ruas tol Jomol, kendaraan tersebut tiba-tiba menabrak beton pembatas kiri ruas tol dikarenakan sopir mengantuk. Akhirnya kendaraan Pajero tersebut terpelanting, ujarnya. Jadi mengetahui adanya dugaan sopir mengantuk, tak dapat dipungkiri bahwa rasa kantuk saat berkendara masih menjadi penyebab kecelakaan di jalan. Ini sangat tragis sekali, kawan. Oleh karena itu, jika Anda mengantuk, lebih baik tidur atau tunda perjalanan Anda, karena jangan dipaksakan kalau stamina Anda kurang memenuhi untuk melakukan perjalanan Anda tersebut. Sudah banyak kecelakaan diakibatkan karena mengantuk, kawan. Pengemudi biasanya malas untuk istirahat, pinginnya cepat sampai di tempat, padahal itu bahaya. Ketika kita mulai mengantuk, mata pengemudi itu biasanya mulai sepet dan mulutnya menguap. Itu tanda-tandanya orang ngantuk. Jadi biasanya mata itu mudah mulai diusap-usap, sering menguap. Itu tanda-tanda sopirnya mulai mengantuk. Jadi untuk penumpang atau teman di samping itu harus peka melihat gerakan dari pengemudi kendaraan Anda. Jadi lihat terus bagaimana gelagatnya. Ketika Anda melihat seperti itu, lebih baik Anda ajak untuk berhenti dan untuk istirahat sejenak. Biarkan sopir Anda atau teman Anda yang menjadi supir pengemudi istirahat. Jangan ajak untuk berngobrol, biarkan dia istirahat di mobil, kasih kesempatan untuk tidur sampai dia puas, kemudian melanjutkan perjalanan Anda. Jadi jangan dipaksakan untuk melanjutkan perjalanan, itu sangat berbahaya, kawan-kawan. Anda tidak akan menyampai di tempat tujuan Anda, bisa-bisa menyampainya di IGD, kawan-kawan. Jadi harus sabar sampai pengemudinya fit untuk melanjutkan perjalanan dalam berkendaraan Anda. Biasanya ada tanda lainnya, kawan, yakni laju kendaraan mulai melambat.
Jadi tidak konsisten laju kendaraannya, semakin pelan, kadang nanti naik turun gitu, ketika dia sadar digas lagi. Begitu juga arahnya, tidak fokus lurus, biasanya ke kiri atau ke kanan karena pengemudi ngantuk kawan-kawan. Jadi sangat-sangat berbahaya kawan jika melihat kondisi seperti itu, apalagi di jalan tol. Kalau melihat kondisi seperti itu, sebaiknya berhenti di rest area. Silakan pengemudinya tidur sampai dia hilang, sampai rasa ngantuknya hilang. Karena pengemudi itu tidak boleh lama-lama dalam menyetir kawan. Jadi ada batasnya dalam menyetir mobil itu kawan. Biasanya selama perjalanan 4 jam itu harus berhenti, harus istirahat, tidak boleh lebih dari 4 jam atau 3 jam. Itu kalau mobil. Kalau motor ya sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi harus berhenti dulu, istirahat atau tidur. Setelah itu lanjutkan perjalanannya. Karena apa? Karena biasanya responsif kita itu sudah menurun saat berkendara. Kalau berlebihan itu kita akan kelelahan dan semangat untuk menyetir juga berkurang. Jadi harus juga diperhatikan berapa lama waktu pengemudi menyetir itu kawan. Tanyakan bahwa dia sebelumnya menyetir atau belum. Kalau catatnya itu mulai dari mobil Anda atau dia baru bangun atau baru ngawali nyetirnya, jadi dihitung waktu dia nyetirnya. Dan tanyakan sebelum dia digunakan atau dia mengemudi kendaraan Anda atau Anda sendiri. Jadi waktu menyetir itu tidak lebih dari 3 atau 4 jam, harus berhenti untuk istirahat kawan. Kenapa? Jadi ya itu tadi apa yang saya sampaikan. Jadi selama perjalanan 3 atau 4 jam itu harus istirahat setengah jam. Kalau kita enggak tidur, itu membuat kita juga enggak semangat buat nyetir. Biarkan istirahat dulu, biarkan tidur dulu. Kalau dipaksakan, ya pengemudi malah lemas, malah kurang respon, malah kurang bersemangat. Itu sangat berbahaya kawan, dan tidak fokus, apalagi ngantuk. Wah, itu sangat berbahaya kawan. Jadi ketika waktu perjalanan 3 atau 4 jam itu harus istirahat setengah jam atau sampai 1 jam buat tidur. Cari tempat yang aman untuk
melakukan istirahat sejenak. Lebih baik Anda nggak usah tergesa-gesa daripada Anda cepat tapi celaka. Lebih baik harus lebih mengutamakan keselamatan dalam berkendara untuk Anda, begitu juga untuk orang lain, kawan. Karena memang kita itu harus perhatian, dan juga kalau bisa itu direncanakan perjalanan Anda. Waktu perjalanan itu berapa jam, itu harus diperhitungkan dan benar-benar disiapkan, jangan spontan. Kalau spontan itu sangat berbahaya. Ya biasanya untuk yang kerja sopir ini kadang harus diperhatikan, seperti sopir bis, itu sopir angkutan itu harus ketat dalam, misalkan manajemennya harus ketat dalam mengatur sistemnya. Jangan dilepas pengemudi jika kurang tidur, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Tip terakhir untuk menghindari ngantuk saat berkendara adalah dengan memiliki rencana perjalanan, kawan. Dengan membuat rencana perjalanan, pengendara akan mengetahui kapan waktu, dari mana tempat terhenti yang aman. Jadi pengemudi tidak melakukan rencana perjalanan dengan baik, jadi bisa menjadi hal yang tidak terduga. Perjalanan jauh itu tidak tersiapkan, akhirnya mengantuk, lelah, jadi kebingungan sendiri. Kalau udah bingung, ini yang membuat pengemudi malas berhenti. Kalau kita punya rencana perjalanan, kita kan udah lihat rute dan merencanakan kapan waktu untuk berhenti. Jadi dipersiapkan benar secara fisiknya, kendaraannya, waktunya, itu benar-benar matang, kawan. Jangan asal-asalan. Jadi bikin miris sekali, kawan, kalau kita itu tadi dua contoh yang viral, kawan. Sebenarnya laka itu banyak sekali, terutama kendaraan penumpang itu sering terjadi kecelakaan itu karena sopirnya ngantuk. Kenapa kok sopir tersebut lolos? Jadi itu yang harus dipertanyakan. Jadi jangan sampai Anda tidak mengenali sopir Anda, istirahatnya. Jadi standarnya itu harus benar-benar ketat. Jangan memudahkan untuk melanjutkan perjalanan jika pengemudinya ngantuk. Itu sangat berbahaya. Jadi harus diterapkan benar, harus diketatkan dalam berkendara, kawan. Jangan remehkan hal ini. Ini sangat penting sekali dan sering terjadi. Dan sering terjadi kecelakaan itu disebabkan karena supirnya ngantuk. Jadi benar-benar harus diterapkan
saat mengemudi kawan. Oke kawan-kawan, semoga ini menjadi pembahasan